Seringkali kita di tengah-tengah kehidupan kita menghabiskan energi yang kita miliki, menghabiskan tenaga yang kita miliki hanya untuk persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan ataupun cercaan dan tudingan-tudingan orang lain terhadap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi manusia yang berhasil itu tergantung daripada cara dan gaya kita untuk merubah mindset kita terhadap persoalan-persoalan, tantangan, hambatan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengajar kita untuk berjuang dan bertahan menjadi orang yang berprestasi dalam kehidupan kita tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Dikatakan di sana, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel oleh Nabi Yesaya di masa pembuangan. Di mana kita tahu bahwa bangsa Israel yang ikut ke pembuangan itu adalah orang-orang yang produktif, yang masih harus berkarya dan berkarir dalam kehidupannya. Lansia, orang-orang yang tidak dibutuhkan lagi tenaganya, mereka tidak ikut masuk ke dalam pembuangan. Ada satu hal yang menarik yang kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu bagaimana mereka mengelola, bagaimana mereka bertindak atas persoalan, tantangan, ataupun siksaan dari perbudakan yang mereka terima dalam kehidupannya. Apakah mereka melihat itu sebagai akhir dari perjuangan, ataukah mereka melihat itu sebagai kesempatan untuk berkarir, merubah diri seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka? Hari ini kita lihat dengan ucapan Nabi Yesaya yang disampaikan kepada mereka, dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang Israel sebenarnya pada saat itu menantikan suatu pembebasan dari persoalan, tantangan, dan pergumulan yang mereka hadapi sebagai bangsa yang terbuang. Sebagai orang-orang yang dihukum pada saat itu, mereka menantikan siapakah yang akan membebaskan kami. Sehingga hukuman demi hukuman dan tantangan, persoalan demi persoalan yang mereka hadapi, mereka melihat itu menjadi beban dan menjadi sangat berat, menyiksa kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu membuat mereka menjadi lelah dan lesu, letih, sehingga mereka seolah-olah susah dan putus pengharapan, bahkan terasa remuk dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Nabi Yesaya mengarahkan mereka bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kalau orang menantikan Tuhan, orang merindukan Tuhan bekerja dalam kehidupannya, meyakini bahwa kedatangan Tuhan nantinya atau pertolongan Tuhan akan membuat mereka menjadi orang yang mempunyai kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru seperti apa? Itu juga harus menjadi bahasan yang perlu bagi kehidupan kita, bagi renungan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Kehidupan yang dimaksud atau kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kekuatan yang baru itu adalah digambarkan seumpama dengan Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, kita melihat ada sebuah ciri khas ataupun ada suatu keidentikan yang harus kita belajar dari burung Raja Wali di tengah-tengah kehidupan kita. Keunikan, Bapak Ibu, yang saya maksudkan. Yang dimaksud dengan keunikan itu adalah bahwa burung Raja Wali itu menggunakan tantangan, angin yang kencang. Dia gunakan angin yang kencang itu menjadi peluang untuk terbang tinggi. Jadi dia tidak takut dengan tantangan, dia tidak bersungut-sungut dengan persoalan, dia tidak bersungut-sungut dengan tudingan-tudingan orang lain, ataupun penghambatan-hambatan yang menghambat dirinya, sehingga dia menggunakan angin itu untuk terbang tinggi. Nah, digunakannya tantangannya untuk terbang tinggi, kalau ini diibaratkan ini adalah fitnahan ataupun serangan-serangan orang lain kepada dirinya, digunakannya menjadi kesempatan untuk berkarya. Walaupun digunakannya itu, ada juga tantangan kembali, yaitu dari burung gagak yang mematuk burung Raja Wali tersebut. Dan ketika burung Raja Wali itu dipatuk dan demi dipatuk, burung Raja Wali itu tidak menggubris burung gagak yang mematuk badannya. Walaupun itu terasa sakit, walaupun itu sebenarnya menjengkelkan bagi Raja Wali tersebut.
Tetapi dia lebih memilih untuk menggunakan energi yang datang itu, yaitu angin itu, tantangan itu, diambil dengan cara yang positif, yaitu dia mengambil alih energi yang menyerangnya untuk naik tinggi. Sehingga dengan ketinggian yang dia capai, prestasi yang dia capai, kalau ini manusia, berarti prestasi yang dia capai, maka ketinggian yang dicapai oleh Raja Wali tadi membuat burung gagak tersebut ikut ke atas dan sibuk mematuki burung Raja Wali tersebut. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah sampai kepada ketinggian yang sangat benar-benar tinggi, burung gagak itu akan terjatuh dengan sendirinya karena kehabisan energi atau kehabisan oksigen dalam kehidupannya, sehingga dia jatuh dan terkulai. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Kita jangan terlalu mau banyak mengurusi persoalan-persoalan yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Jangan terlalu banyak kita menghabiskan energi untuk tantangan-tantangan yang menghimpit kita. Tetapi habiskanlah energimu untuk mencapai prestasimu. Gunakan serangan-serangan, gunakan tudingan-tudingan, gunakan fitnah-fitnahan orang lain menjadi kesempatan bagimu untuk berkarya di mata Tuhan. Gunakan kesempatan serangan orang lain itu menjadi energi yang mendorongmu untuk terbang tinggi mencapai prestasi. Sehingga ketika engkau mencapai prestasi seperti burung elang tadi, dengan sendirinya Anda akan lebih tinggi daripada orang yang menfitnah Anda. Anda akan mendapat peluang dengan sendirinya menjadi orang yang mencapai prestasi. Dan orang yang sibuk untuk mengusik kehidupan Anda akan jatuh dengan sendirinya, karena mereka kehabisan energi seperti burung gagak tadi untuk menyerang Anda, karena Anda tidak menggubris dan Anda sibuk dengan berkarya sehingga Anda menjadi orang yang berprestasi. Nah yang kedua yang kita lihat dari burung Raja Wali tadi yang menjadi renungan bagi kita, yang diidentikan ataupun Tuhan mencoba mengumpamakan supaya bangsa Israel itu menjadi seperti burung Raja Wali, yaitu ketika dia menantikan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita terfokus dengan rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan seperti burung Raja Wali tadi, terbang tinggi. Yang kedua dikatakan di sini adalah rela berkorban untuk berubah diri. Nah Bapak Ibu, setelah burung Raja Wali berumur 40 tahun, dia akan mengalami masa transisi penuaan. Maka di situ burung Raja Wali bulu-bulunya mulai tebal dan paruhnya mulai melengkung. Bulu-bulunya tebal membuat dia berat untuk terbang dan tidak mampu lagi terbang tinggi, dan dia akan sering jatuh ketika terbang. Dan ketika sudah umur 40 tahun, burung Raja Wali itu paruhnya akan menjadi panjang sehingga dia akan susah untuk mematuk mangsanya dan susah untuk makan. Dan yang ketiga yang mau kita lihat adalah burung Raja Wali itu mempunyai pilihan dalam kehidupannya ketika sudah berumur 40 tahun, yaitu apakah mati dengan tantangannya atau dia akan berjuang untuk merubah dirinya sehingga dia mempunyai kekuatan yang baru. Nah yang kita lihat adalah ketika burung Raja Wali tadi memiliki paruh yang sudah bengkok, dia memilih apakah dia harus berjuang atau tidak. Ketika dia memilih tidak berjuang maka dia mati. Tapi ketika dia memilih berjuang, dia akan mengalami perubahan dalam kehidupan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kita lihat, ketika burung Raja Wali itu sudah mengalami paruh yang bengkok, maka dia akan terbang ke atas bukit batu. Dan di bukit batu itu dia akan mematukkan paruhnya itu sampai paruh yang bengkok itu terpatahkan dan muncul paruh yang baru. Nah yang kedua yang kita lihat tadi adalah Raja Wali itu badannya akan mengalami berat dan susah untuk terbang karena bulu-bulunya menjadi tebal. Karena itu di umur 40 tahun dia merontokkan bulu-bulunya untuk menumbuhkan bulu-bulu yang baru sehingga dia mampu kembali sampai 150 hari dia akan mengalami proses itu untuk melumpuhkan atau melepaskan paruh lamanya dan merontokkan bulunya. Dia butuh 150 hari sakit-sakitan, dan setelah 150 hari itu burung Raja Wali akan kembali muda dan energik kembali sehingga dia mampu lagi untuk hidup 30 tahun kembali. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihatkan dalam konsep dari burung Raja Wali yang menjadi sesuatu perbandingan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui renungan kita hari ini, yaitu dia mau merubah dirinya. Paruhnya yang panjang dan bengkok itu menjadi persoalan dan kesulitan yang besar untuk mendapatkan makanan dan untuk berkarir ataupun untuk melakukan kelanjutan kehidupan. Tetapi dia lebih memilih sakit-sakitan
memukulkan paruhnya yang bengkok itu sampai lepas. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi itu akan butuh waktu dan proses dan energi, bahkan butuh rasa bertahan dari penyakit atau sakit untuk mematahkan itu. Dan untuk merontokkan bulunya, dia juga butuh energi dan butuh kesabaran. Apa itu yang kita lihat Bapak Ibu? Dia butuh energi bertahan dalam kedinginan karena bulu-bulunya telah rontok. Maka dengan itu dia menggunakan energinya, dia mau menghabiskan energinya untuk merubah dirinya menjadi sesuatu yang baru. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan diidentikan dengan burung Raja Wali yang tadi, yang menantikan Tuhan dalam kehidupannya, diidentikan dengan burung Raja Wali yang tadi. Dia mau berkorban, walaupun sakit, walaupun perih, walaupun susah, dan walaupun itu di luar nalar kita pembentukan itu. Tetapi orang yang ingin berubah akan selalu menerima perubahan dan mau mengorbankan dirinya untuk merubah kehidupannya. Dia tidak sibuk dengan meratapi nasib. Seandainya burung Raja Wali tadi kita adalah, maka kita sudah tua, kita sudah renta seperti yang tadi umur 40 tahun, masa transisi. Mungkin banyak sekali kita yang hanya capek dan mengeluh serta tidak mempunyai pengharapan dalam kehidupan kita untuk melanjutkan proses untuk merubah kehidupan kita. Seandainya kita tadi burung Raja Wali tadi, kita akan melihat tantangan itu dalam kondisi kehidupan kita yang selalu merasa mengapa dan mengapa. Burung Raja Wali tidak bertanya mengapa dan mengapa, tetapi burung Raja Wali, anak-anak Tuhan itu yang diidentikan dengan burung Raja Wali, akan bertanya, akan berkata dalam kehidupannya, masalah demi masalah akan saya hadapi, karena dengan menghadapi masalah saya akan terlahir menjadi seorang yang mempunyai kekuatan yang baru dalam kehidupan saya. Belajar dari situ, orang-orang Israel yang ada di masa pembuangan itu Bapak Ibu, orang yang mengalami putus asa, maka datang Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya pada saat ini, supaya mereka menantikan Tuhan. Kalau mereka percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka akan seperti burung Raja Wali, karena Tuhan akan memberi energi demi energi dalam kehidupan mereka sampai mereka terbentuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan melalui hal ini, melalui renungan ini, mari sebagai orang-orang yang percaya, jangan pernah sibuk dengan mengurusi tudingan-tudingan, fitnahan-fitnahan atau cemooh daripada orang lain kepada kehidupan kita, tapi sibuklah mengukur karya dan prestasi dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau berprestasi, ketika kita mempunyai kesempatan untuk terbang tinggi menggunakan semua persoalan dan tantangan yang kita hadapi tadi, maka kita akan mengalami kesuksesan. Dan dengan sendirinya orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan kita tadi akan tersingkir dengan sendirinya, karena mereka akan habis energinya untuk mengusik kehidupan kita, sementara kita harus menghabiskan energi untuk mengukir dan membuat sebuah prestasi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mau pesankan melalui renungan kita pada saat ini, perubahan itu, mengubah diri itu adalah hal yang menyakitkan seperti burung Raja Wali tadi. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Anda mau berubah, maka jangan takut dengan tantangan dan rasa sakit dalam kehidupan ini. Tetapi ketika Anda tidak mau berubah, Anda tidak ingin maju atau tidak ingin berhasil dalam kehidupan Anda, maka kita jangan pernah merubah kehidupan kita. Biarkan saja seperti itu. Tetapi ketika Anda ingin berprestasi dalam kehidupan kita, jangan orang lain yang kita tuntut untuk berpartisipasi merubah kita. Tetapi terlebih dahulu kita merubah diri kita, supaya kita punya kesempatan-kesempatan yang baru, supaya kita mempunyai berkat-berkat yang baru untuk mencapai prestasi dalam kehidupan kita. Ayo orang yang percaya, sibuklah mengukir karya, bukan sibuk untuk menata kata-kata dalam kehidupan kita dan memikirkan apa yang menjadi tudingan-tudingan dan kata-kata orang lain akan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.